Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana meningkatkan kesadaran spiritual antara hati dan akal kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna adalah manusia. Mengapa demikian? Karena manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dua potensi utama yang menjadi kunci dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Apa itu? Yakni akal dan hati, atau hati dan akal. Ya, hati dan akal ini pada diri manusia haruslah berjalan seimbang agar manusia bisa mencapai kesadaran spiritual yang tinggi, di mana hati adalah pusat keimanan dan ketakwaan, sedangkan akal adalah alat berpikir yang digunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya juga digunakan untuk memahami apa-apa yang ada di sekeliling kita. Tentunya semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin penting yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana mengaitkan logika dan iman, bagaimana mengaitkan logika, akal dan iman kita dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa mereka yang dimaksud orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan bahwa orang yang berakal akan senantiasa menghubungkan pemikirannya dengan keimanannya. Mereka tidak hanya menggunakan logika untuk mencari ilmu duniawi saja, tetapi juga untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merenungkan penciptaannya, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan bahwasanya ada sebagian manusia yang menggunakan akalnya semata-mata untuk urusan dunia saja, menjalani kehidupan dunia hanya dengan menggunakan akal tanpa melibatkan hatinya. Mereka memahami ilmu tetapi tidak membawa mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami ilmu tetapi tidak digunakan untuk memahami dan merenungkan penciptaan Allah, dan tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, Islam mengajarkan keseimbangan antara akal dan hati agar kita hidup dalam keberkahan dan ketenangan. Jadi antara akal dan hati kita haruslah berjalan dengan seimbang. Poin kedua, yakni bagaimana merefleksikan diri melalui ibadah Ramadan. Sama-sama kita pahami bahwasanya
Ramadan adalah momen terbaik untuk melakukan refleksi diri kita. Dalam bulan ini, kita diperintahkan untuk berpuasa, menahan diri dari hawa nafsu, memperbanyak ibadah dan merenungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah masyhur, yang sudah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga akan melatih hati kita, melatih akal untuk lebih peka terhadap nilai-nilai ketakwaan. Dengan berpuasa, kita belajar mengendalikan diri, merenungkan amal perbuatan, dan lebih menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana puasa juga menumbuhkan kepekaan sosial, menyadarkan kita akan pentingnya berbagi dengan sesama, serta meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, poin yang ketiga, yakni bagaimana membentuk kepribadian Islam yang kuat. Kesadaran spiritual yang tumbuh dari keseimbangan hati dan akal akan membentuk kepribadian Islam yang kuat. Orang yang memiliki kesadaran ini akan selalu berpikir sebelum bertindak. Orang yang beriman akan selalu memperhatikan apa-apa yang akan dia lakukan. Artinya, dia akan berusaha untuk mencari ilmu, berusaha untuk mengetahui apakah yang dia lakukan adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, apakah yang akan dia lakukan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sehingga seorang muslim yang baik haruslah betul-betul menyempatkan dirinya untuk menuntut ilmu. Karena itu tadi, sebelum melakukan suatu perbuatan, hendaknya seorang muslim yang baik haruslah dengan ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya khusus menulis bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali, berilmu sebelum berucap dan beramal, agar kita sebagai seorang muslim itu terhindar dari kesalahan dan kesesatan. Kemudian orang yang memiliki kesadaran ini akan selalu berpikir sebelum bertindak, menimbang segala sesuatu dengan nilai-nilai Islam, dan tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu dunia. Nabi SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kekuatan seorang mukmin tidak hanya diukur dari fisiknya, tetapi juga dari keteguhan hati dan kejernihan pikirannya dalam menjalankan agama. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memperkuat keimanan. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah, dan mari kita perbaiki akhlak agar menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang berpribadi yang lebih baik. Akhirnya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita. Jadikan hati, jadikan akal sebagai sarana untuk mengenal Allah. Antara hati dan akal haruslah berimbang agar kita dapat memahami kebesarannya dan menjalani kehidupan dengan penuh ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah itu datangnya dari kami pribadi yang tidak luput dari kesalahan. Akhirnya kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.